Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Banyak orang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan seperti saya dan saudara. Tapi kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita, itu berarti Tuhan sayang saya dan saudara. Tuhan peduli dengan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini ataupun yang menyaksikan siaran ibadah kami melalui radio Suara Pengharapan ataupun live streaming. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita semua. Mungkin kebenaran ini kita sudah sering baca, sering dengar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahkan atau kita pelajari, pahami sendiri. Tapi hari ini saya ingin berbagi kebenaran ini bagi kita semua. Ada hal-hal luar biasa yang kita dapatkan dari kebenaran ini. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perikopnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka menceritakan firman Allah dengan berani." Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sejak gereja lahir di hari Pentakosta, dari sejak itu gereja langsung diperhadapkan dengan tantangan. Gereja atau orang percaya langsung diperhadapkan dengan persoalan. Baru saja mereka dibaptis dengan Roh Kudus ketika perayaan hari Pentakosta di Yerusalem. Mereka dipenuhi kuasa yang luar biasa. Dan dengan keberanian yang luar biasa pun Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Namun kita lihat di balik kesuksesan khotbah Petrus, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak luput dari tantangan. Mereka tidak luput dari penderitaan.
Baru saja mereka selesai melayani, memberitakan firman, bersaksi tentang Kristus. Kita perhatikan dalam konteks ini, Petrus dan Yohanes langsung ditangkap, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Mereka diadili, mereka dilarang untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang banyak. Mereka dilarang untuk menceritakan kesaksian-kesaksian luar biasa yang mereka alami, yang mereka lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah menjadi orang percaya. Tidak gampang jadi orang percaya. Ada tantangan iman yang luar biasa yang saya dan saudara hadapi. Baik dari orang-orang yang dekat dengan kita, ataupun orang-orang yang di sekeliling kita, ataupun orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tantangan iman Kristen itu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan di hadapan mahkamah agama, mereka dilarang untuk bersaksi tentang nama Yesus. Dan ini yang paling susah, dan ini yang paling berat bagi Petrus dan Yohanes. Sangat sulit bagi mereka untuk tidak bersaksi apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka alami. Ini tantangan terberat bagi iman mereka. Namun di sini kita melihat kemenangan tetap berpihak bagi orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mereka dilepaskan. Mereka dilepaskan dari tahanan. Dan di sini dikatakan dalam ayat 23, sesudah mereka dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting di sini yang perlu kita belajar dari hamba Tuhan yang luar biasa ini, Petrus dan Yohanes. Ketika mereka dibebaskan, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menganggap diri mereka lebih hebat. Mereka tidak menganggap diri mereka lebih kuat. Mereka menyadari bahwa persekutuan itu sangat penting dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka kembali. Mereka menemui teman-teman mereka yang sedang bergumul bersama, yang sedang berdoa bersama bagi mereka. Mereka ada di persekutuan itu dan mereka bercerita apa yang terjadi dalam hidup mereka. Inilah fungsi dari sebuah persekutuan, Bapak Ibu sekalian. Inilah fungsi dari sebuah kumpulan. Mereka saling berbagi pengalaman-pengalaman. Mereka saling berbagi kisah hidup. Mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Ini fungsi gereja. Ini fungsi persekutuan. Berapa banyak anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini sudah tidak lagi peduli dengan fungsinya untuk saling berbagi dengan orang lain, berbagi cerita, berbagi kisah hidup, berbagi kesaksian. Ini yang mulai hilang dari gereja. Orang tidak lagi mau bersaksi tentang kisah hidupnya kepada orang lain. Orang tidak lagi mau berbagi tentang Kristus kepada orang lain. Ini yang mulai hilang dari dalam gereja. Gereja yang tidak bersaksi adalah gereja yang mati. Gereja yang tidak berbagi kisah tentang Kristus adalah gereja yang mati. Ini sebuah pelajaran penting bagi saya dan saudara. Petrus dan Yohanes pulang dan mereka berbagi kisah, berbagi pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Tuhan tolong mereka di hadapan mahkamah agama.
Bagaimana Tuhan bela mereka di dalam seluruh persoalan dan pergumulan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian di sini dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Setelah mereka mendengar kesaksian, setelah mereka mendengar kisah yang luar biasa, setelah mereka mendengar bagaimana ancaman bagi iman mereka, dikatakan di sini mereka berseru bersama-sama dan mereka berdoa kepada Allah. Ini salah satu sikap yang harus saya dan saudara tunjukkan ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan tantangan iman dalam hidup ini. Di sini dikatakan mereka sama-sama berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa bukan hanya sekedar slogan. Doa itu bukan hanya sekedar ucapan kata-kata. Tapi doa itu harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Karena di dalam doa inilah kita melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan bagi kita semua. Kita berhenti berdoa, kita akan berhenti melihat mujizat dalam hidup ini. Kita berhenti berdoa, kita berhenti melihat pengalaman-pengalaman ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Doa menjadi senjata dari jemaat mula-mula dari para rasul yang sedang berjuang menghadapi pergumulan dan tantangan iman pada waktu itu. Dikatakan mereka bersama-sama berseru. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dalam doa itu bukan hanya sekedar mereka mencurahkan masalah mereka kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar mencurahkan masalah. Doa bukan hanya sekedar mencurahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa itu ada pujian, ada pengagungan bagi Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini cara berdoa yang luar biasa. Ketika mereka mengatakan ya Tuhan, mereka sedang mengakui dan menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh atas hidup saya dan saudara. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita mencurahkan isi hati, bukan. Tapi di dalam doa kita mau menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan. Berapa banyak kita lebih banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Lebih banyak menceritakan isi hati kita daripada kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Para murid di sini dikatakan mereka berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang menjadikan langit, laut dan segala isinya. Ini menunjukkan kepada karya Tuhan yang besar. Ini menunjukkan kepada perbuatan Tuhan yang besar. Artinya kalau hal-hal besar itu Tuhan lakukan. Langit Tuhan ciptakan, bumi Tuhan ciptakan, laut Tuhan ciptakan, dan semua yang ada di dalamnya Tuhan ciptakan. Apalagi masalah, persoalan, tantangan iman yang saya dan saudara hadapi. Saya sungguh percaya Tuhan begitu peduli dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya di sini Bapak Ibu sekalian, mereka berdoa. Dalam ayat 25 dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia,
raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Inilah contoh atau sikap hidup orang dunia yang tidak memahami cara kerja Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan. Dalam hidup mereka yang ada, mereka hanya menantang Tuhan. Mereka hanya menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak hidup menyenangkan Tuhan. Ini cara hidup orang dunia. Mereka mereka perkara yang sia-sia. Tapi kita berbeda dengan mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bukan orang-orang yang sedang melawan Tuhan. Bukan. Kita adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dikatakan Herodes, Pontius Pilatus dan suku-suku Israel sedang berkumpul melawan Yesus yang Engkau urapi. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud melawan Yesus yang diurapi itu berhubungan dengan bagaimana Herodes, Pontius Pilatus, mahkamah agama melarang orang-orang percaya, mengintimidasi orang-orang percaya, menganiaya orang-orang percaya. Ini menunjukkan bahwa orang percaya itu adalah representatif dari Tuhan. Kita ini perwakilan-perwakilan Tuhan. Menganiaya saya dan saudara, itu menganiaya Tuhan. Penderitaan yang kita alami karena Tuhan, itu penderitaan Yesus. Ini menunjukkan bahwa saya dan saudara tidak berjuang sendiri dalam hidup ini. Kita tidak bergumul sendiri dalam hidup ini. Kita menderita, Tuhan juga menderita. Kita susah, Dia juga susah. Itu sebabnya di sini digambarkan orang Kristen dianiaya itu sama dengan menganiaya Yesus. Saya dan saudara merupakan perwakilan dari tubuh-tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau kita dianiaya, Tuhan juga sakit. Tuhan juga peduli dengan kita. Karena tubuhnya yang sakit. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu sayangnya Tuhan dengan kita. Begitu pedulinya Tuhan dengan kita. Tapi banyak orang percaya tidak menyadari ini. Bahwa kita ini tubuh Kristus. Kita merasa kita berjuang sendiri. Kita merasa kita bergumul sendiri. Kita merasa kita susah sendiri. Tapi sesungguhnya lewat kebenaran ini. Mau diberitahukan kepada saya dan saudara. Bahwa kita menderita. Tuhan juga menderita. Kita dianiaya. Tuhan juga merasa dianiaya. Karena kita ini adalah tubuh Kristus, bagian dari Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini ketika mereka berdoa, mereka mengungkapkan hal-hal yang mereka inginkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Di sini dikatakan dalam ayat 28, untuk melaksanakan segala yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dalam doa mereka sesudah mereka memuji Tuhan, sekarang baru mereka kasih tahu kepada Tuhan, cerita. Tuhan lihatlah. Lihatlah
Perhatikanlah Tuhan, bagaimana mereka mengancam kami, bagaimana penderitaan kami, bagaimana kesusahan kami, bagaimana pergumulan kami. Lihatlah Tuhan. Lihatlah. Arahkan matamu kepada mereka. Arahkan matamu juga kepada kami. Ini doa dari para murid pada waktu mereka mengalami aniaya. Mereka tidak doa kutuk juga untuk Herodes dan Pilatus, untuk mahkamah agama, imam-imam kepala, tidak. Tapi dikatakan Tuhan lihat mereka. Tuhan perhatikan mereka. Dan bela kami. Ini doa yang luar biasa. Doa yang meminta Tuhan turun tangan. Doa yang memohon perhatian Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu, menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dikatakan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Ulurkan tanganmu. Sembuhkan orang. Ulurkan tanganmu. Buat tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ini bagian dari perhatian Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau tangan Tuhan terulur, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan baru. Mujizat terjadi. Kalau tangannya terulur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dalam doa kita. Minta Tuhan ulurkan tanganmu. Adakan mujizat. Sembuhkan orang yang sakit. Buat tanda-tanda heran dan ajaib. Inilah ciri gereja mula-mula. Disertai dengan tanda mujizat yang luar biasa di dalam gereja. Tapi kalau kita mau jujur sekarang Bapak Ibu, sepertinya kuasa-kuasa ini sudah mulai hilang dari gereja. Bahkan banyak orang tidak percaya mujizat kadang-kadang. Banyak orang tidak percaya tanda-tanda yang dibuat Tuhan. Banyak orang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Sebenarnya ini ciri khas gereja yang harus melekat di dalam tubuh Kristus. Yang harus hadir di dalam gereja. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi di sana. Harusnya ini yang terjadi dalam gereja. Tapi akhir-akhir ini hal itu sepertinya suram. Mulai hilang dari tubuh Kristus. Mulai hilang dari dalam gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang ada tanda-tanda mujizat di dalamnya. Gereja yang diurapi oleh Roh. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi dengan kuasa. Orang sakit disembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Mujizat oleh nama Yesus. Bukan oleh pendeta. Bukan oleh hamba Tuhan. Tapi mujizat oleh nama Yesus. Nama Yesus bukan hanya sekedar nama. Nama ini bukan hanya sekedar nama. Tapi nama Yesus itu nama yang mengandung mujizat. Nama yang memberi saya dan saudara pengampunan. Nama yang memberimu kelepasan. Nama yang memberi saya dan saudara kemerdekaan sejati.
Di dalam nama itu kita melihat keselamatan Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi kapanpun dan dimanapun saudara berada, kita berada, jangan lupakan nama Yesus. Karena nama itu akan menjadi nama yang terus mendampingi saya dan saudara. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam saat-saat di mana engkau tidak melihat jalan keluar. Nama itu menjadi jaminan yang pasti bagi saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya kuasa doa. Ada yang pernah berdoa di sini lalu gereja ini goyang? Ada Bapak Ibu? Belum ada. Iya. Mungkin kalau sementara kita berdoa, gempa datang, kita bisa kabur semua dari dalam gereja ya. Tapi ini sesuatu yang berbeda. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa itu. Dan dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu ada keberanian di dalam diri mereka untuk memberitakan firman, untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup mereka. Inilah akhir dari sebuah doa yang luar biasa. Ada kuasa yang dahsyat terjadi. Kuasa surga turun di tempat itu. Goyangnya tempat itu bukan karena gempa, tapi karena pekerjaan kuasa yang dahsyat, yang memenuhi setiap mereka, yang memberi mereka keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup mereka, yang memberi mereka keberanian untuk bersaksi. Inilah kuasa yang mengguncangkan segalanya. Kuasa Roh Kudus, kuasa surga. Kalau kuasa itu ada di sini, saya sungguh percaya hati-hati yang keras akan diubahkan oleh Tuhan. Yang terikat akan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang putus asa diberi harapan yang baru. Karena kuasa surga hadir di sini. Kalau kuasa surga bekerja, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Yesus hadir, pasti akan terjadi sesuatu. Yesus hadir di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Yesus hadir di Yeriko, Sakeus pemungut cukai itu bertobat. Dia hadir di sumur Yakub, perempuan Samaria yang berdosa itu dipulihkan. Kalau dia hadir di sini, akan ada tanda-tanda mujizat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu percaya ini? Percaya karena ini firman. Kalau Bapak Ibu percaya ini, percaya kebenaran ini, imani kebenaran ini, akan terjadi sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah hari-hari ini saya dan saudara menghadapi tantangan? Menghadapi pergumulan yang begitu sulit dalam hidup ini. Tidak ada pembelaan bagi saya dan saudara. Tidak ada jalan keluar. Tapi dengar apa kata firman Tuhan. Dia hadir, dia peduli dengan saya dan saudara. Asalkan kita berseru memanggil nama Yesus itu. Saya undang pemain musik, worship leader dan semua pelayan Tuhan. Saya ajak seluruh jemaat Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pejamkan mata kita. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan.